Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Merdeka. Berjumpa lagi dengan saya ya, Hafif Merdeka. Ya, ini di depan saya ini udah ada Suzuki R3. Ini unit matic yang kemarin sudah saya video ya, di video pendek atau short video. Untuk infonya, mobil ini mengalami slut atau olinya ngelumpur. Itu penyebab. Nah, ngelumpur olinya ini nih, slut atau kerak olinya ini mengakibatkan banyak hal ya, bisa mengakibatkan banyak hal, seperti salah satunya mesinnya jadi boros, sangat boros. Mesinnya sangat boros, suhu mobilnya jadi lebih panas dari standarnya ya. Jadi dari standarnya dan tarikannya jadi berat gitu, tenaganya jadi kayak hilang, harus digas dalam baru tenaganya keluar. Dan ngelitik ya, sedikit ngelitik, suaranya itu ngelitik ketika kita gas itu ngelitik mesinnya ini. Nanti kita setel juga, kita servis dalamnya, kita cek seperti apa nanti dalamnya gitu. Nih, untuk lumpur olinya, kerak olinya seperti ini nih ya. Bentar, kameranya. Nah, ini dari keluar aja udah kelihatan ya. Nih keraknya nih. Ini bisa ini nih, kerak semua nih. Ini yang buat mobilnya sangat boros. Jadi mobil ini tuh boros banget. Nih, kelihatan nggak nih? Ini dikerik. Ini oli, kerak oli nih. Bukan warna mesinnya, bukan. Tuh, seperti itu ya. Jadi itu kalau udah kerak olinya, kita coba ini ya. Ini udah fix kotor ini. Udah parah nih. Tuh, nih. Ini dalamnya nih. Dalam dari mesinnya. Nanti kita bongkar semua. Ini karena kemarin mintanya itu untuk dibersihkan sama ganti seal perpak deksel ini karena bocor, mau diganti sekalian ya. Ini diganti sekalian. Setelah beberapa pertimbangan, nanti mobil ini turun mesin untuk jadi dibongkar semuanya, bukan semi overhaul ya, tapi di overhaul sekalian. Karena keraknya udah seperti ini. Sebenarnya bisa sih di flash gitu, tapi flash juga membutuhkan beberapa waktu, seperti 5 kali flash atau 4 kali flash. Itu pun ketika di flash, dimasukkan cairan flash di flash dalamnya, itu pun bersihnya juga tidak bisa bersih banget gitu. Masih ada sisa-sisanya yang seperti di sini nih, seperti di dalam, seperti di bawah, di ujung kruk as bawah seker ya. Nanti kita bongkar juga, kita kasih tahu dalamnya seperti apa. Jadi nanti mau turun semuanya, mesinnya kita bongkar, kita lihat sama-sama ya seperti apa nanti dalam dari mesin Suzuki R3 ini. Ini karena di Suzuki R3 ini unitnya matic, jadi bukan harus sih, enaknya turun diangkat transmisi maticnya gitu. Nah, ketika Suzuki R3 ini ditarik ke atas mesinnya, kita turunkan ke bawah, itu harus bongkar ini nih, bongkar ban kanan dan kiri, dibongkar semua. Kita lepasin seperti kaki-kakinya, itu dilepas semua, stabilizer dan lain itu dilepas. Baru nanti maticnya mau bisa diturunkan ya. Ini kita cek semuanya seperti ini. Oke, jadi jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe-nya yang di bawah, dan loncengnya. Bisa share ke teman-teman sobat otomotif lainnya, supaya bisa terus update video tentang Suzuki R3 ini. Begitu ya untuk pecinta otomotif. Oke, ikuti terus videonya ya. Nanti kita videokan seperti apa nih dalam dari mesinnya begitu. Nah, Mas, untuk penyebabnya apa Mas, kok bisa keraknya parah seperti ini nih ya? Keraknya parah, dari bisa ngelumpur, olinya hitam gini. Itu karena biasanya penggantian oli
sang owner dari mobilnya itu terlambat untuk penggantian oli atau males. Biasanya males nih, wah waktunya belum sempet, masih kilometernya masih kurang atau masih gimana, itu penyebabnya. Makanya untuk teman-teman sahabat otomotif semua, jangan males-males ganti oli ya. Nih dampaknya seperti ini nih, parah nih, tuh. Nanti kita bongkar semuanya, kita lihat bareng-bareng. Dan yang kedua penyebabnya itu tuh dari penggantian oli yang berbeda merek. Udah saya jelaskan di video-video atau short video sebelumnya ya. Penggantian oli, ketika kita mau ganti oli merek lain itu ada servisnya tersendiri, seperti flashing, atau ditunggu dulu sampai olinya yang merek lama itu bener-bener turun habis gitu. Turun habis baru kalau bisa digojaki dulu, dibersihkan pakai oli pembersih supaya keluar, diturunkan lagi supaya keluar semua, baru diisi dengan oli yang baru, merek oli baru, seperti itu. Itu ada SOP-nya sebenarnya, karena mungkin edukasi yang kurang dan informasi yang kurang, jadi langsung diganti nih biasanya. Habis oli lama turun tuh, olinya ditutup, diganti sama oli yang baru, merek oli yang baru. Jadi seperti ini nih, karena dalam kandungan oli itu di setiap merek atau di sebagian merek itu berbeda-beda. Nah, itu ada yang mengandung pembersih, cleaning, ada yang tidak, ada yang sintetik, ada yang semi sintetik, ada yang non sintetik, seperti itu, atau mineral ya. Jadi bisa kita jadikan edukasi untuk sahabat otomotif. Oke, seperti itu. Pantau video selanjutnya ya. Oke sahabat otomotif, jadi ini daleman dari Suzuki R3 nya. Bisa dilihat sendiri seperti apa gitu ya. Ini udah kerak semua nih ininya nih. Mana tadi obengnya, mana nih? Bentar ya. Ini kerak semua nih. Tuh, nih bisa dilihat nih, ini kerak semua ini. Udah sampai ini nih. Sampai selang-selangnya nih. Oh tuh kameranya, bentar ya. Nah tuh, ini nih, tuh sampai seperti ini. Jadi ini udah, karena biasanya telat ganti oli sama penggantian oli yang berbeda gitu. Bentar. Nih tuh, ini saya taruh sini aja ya biar kelihatan ya. Seperti ini. Kayak gini mau di flashing mana bisa bersih gitu. Ini kerak semua ini. Ini oli nih. Tuh. Sampai ini nih, kotor banget nih. Ini nih. Tuh. Ini udah kayak coklat nih. Yes. Geleman. Enggak. Injektor punyanya R3. Oke, ini masih proses pembongkaran ya. Nah, ini untuk sensornya udah kayak gini, sensor oli nih, VVT nya. Kok VVT kayak gini, mampet gini nih. Ini kan kerjanya dia pakai tekanan oli ya. Dia pakai tekanan oli. Kalau misalkan kayak gini macet nih, biasanya buat boros, tarikan berat nih.